Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. akan memaparkan hasil diskusi kami tentang pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Anggota kami berjumlah 5 orang yang terdiri dari Mbak Devi Ariyanti Lestari, Mbak Halimah, saya sendiri Indah Dwi Lestari, Mbak Lutnatul Janah, dan Mbak Risti Astuti. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mbak Devi Ariyanti Lestari. Ya, baik. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi. Di mana di sini ada penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Nah, yang pertama ada penerapan teori behavioristik. Guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Saat guru ada kesalahan, baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera diperbaiki. Yang ketiga, guru perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Selanjutnya ada evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Memberikan penguatan baik dari sisi positif dan negatif. Selanjutnya ada penerapan teori sosial kognitif. Pada teori sosial kognitif ini, siswa meniru melalui proses pengamatan sehingga mempengaruhi perilakunya. Contoh penerapannya, ketika guru memberi pujian kepada siswa A karena sudah menolong temannya, pasti siswa yang lain akan meniru perilaku siswa A agar mendapatkan pujian yang sama. Dari proses pengamatan yang siswa lakukan terhadap lingkungannya, perilaku dan cara belajarnya juga ikut berubah. Monggo saya kembalikan lagi kepada moderator. Untuk materi selanjutnya oleh Mbak Halimah, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan mengenai penerapan teori konstruktivisme. Penerapan dari teori ini yaitu yang pertama mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Yang ketiga, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Selanjutnya, model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Di sini ada 4, yaitu ada discovery learning, ada active learning, ada quantum learning, dan ada contextual learning. Yang pertama yaitu discovery learning. Discovery learning ialah kegiatan pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis sehingga dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Selanjutnya ada active learning. Active learning merupakan pembelajaran aktif dengan membutuhkan keterlibatan mental dan tindakan. Pada saat pembelajaran, peserta didik aktif dan melakukan kegiatan belajar, mempelajari gagasan, dan memecahkan masalah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, yang selanjutnya ada contextual learning dan quantum learning. Quantum learning sendiri merupakan metode belajar yang mengajak peserta didik belajar dalam suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan.
sehingga siswa akan lebih bebas dalam menemukan berbagai pengalaman baru dalam belajarnya. Dan contextual learning merupakan suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata. Rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa yang ada di kelas dengan gambaran sebagai berikut. Yang pertama, Tania berumur 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Yang kedua, Samuel berumur 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Yang ketiga, Sandra 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Dan yang keempat, Robert berumur 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Ya, yang selanjutnya oleh Mbak Lutnatu Jana. Dari masalah yang diterima oleh Tania tadi, motivasi yang dapat dibangkitkan adalah dengan melibatkan orang tua agar ikut serta mendampingi Tania. Kemudian bertanya apa kegemaran Tania sehingga bisa mengetahui apa yang digemari. Dengan demikian, Tania bisa memiliki minat untuk mengembangkan diri terkait hal-hal baik yang digemarinya. Sehingga diharapkan adanya motivasi untuk mencapai keinginannya. Hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Tania secara bertahap. Yang selanjutnya adalah rencana untuk meningkatkan motivasi Samuel. Yang pertama, Samuel diberi arahan dan kesempatan untuk melakukan hal baru. Kemudian diberi motivasi sebagai dorongan bahwa ketakutan merupakan awal dari kegagalan. Yang ketiga, mengapresiasi setiap usaha dan kemauan dari Samuel. Saya kembalikan lagi untuk moderator. Ya, pemaparan yang terakhir dari Mbak Risti Astuti kami persilahkan. Terima kasih. Selanjutnya, yang ketiga, rencana untuk meningkatkan motivasi Sandra pada kelompok kami. Yang pertama, memberi pengertian terhadap Sandra bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Yang kedua, menjalin komunikasi secara individual. Selanjutnya, membicarakan topik-topik yang menarik atau dilakukan komunikasi di luar sekolah untuk mengenal potensi keterampilan Sandra dan mengembangkannya, sehingga dapat Sandra menghargai suatu keterampilan. Selanjutnya, D. Rencana untuk meningkatkan motivasi Robert, antara lain, menemukan bakat dan minat Robert dengan menjalin komunikasi, baik secara langsung maupun melalui handphone dengan orang tuanya. Karena orang tuanya sudah tidak dapat dihubungi, maka jalin komunikasi dengan bibinya untuk menemukan hal yang disukai Robert, untuk meningkatkan dalam bidang yang disukai dan dapat meningkatkan motivasi belajar Robert. Sekian, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Demikian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.